turun kamu. Jangan iseng ya sama pengunjung yang kesini. Loh Pak, saya ini emang mau turun. Saya juga nggak iseng kok sama yang lain. Mana ada cewek. Gua dari tadi di sini nungguin elo. Jangan ngaco lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu. Dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Gunung Gede Berhantu. Cerita ini ditulis oleh Muhammad Fikih Ramadan. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Selasa 25 Agustus 2020 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nada dering ponsel berbunyi. Ternyata itu adalah notifikasi telepon dari seorang kawan saya yang bernama Bayu. Halo, ada apa Bay? Sapa saya kepada Bayu. Apa kabar Ber? Sehat? Tanya Bayu. Lalu aku jawab, Alhamdulillah sehat. Ada apa ini? Tumben nelpon-nelpon. Ini Ber, gua kan ada rencana mau naik ke Gunung Gede besok. Lo sibuk gak? Kalau gak sibuk, gua mau ngajak lo nih. Bisa kan? Lalu saya menjawab lagi. Waduh, dadakan banget sih. Gua belum siap peralatannya. Lalu Bayu merayu. Udahlah, bawa peralatan mendaki lu aja. Urusan logistik gua yang akan ngatur. Saya yang gak ragu-ragu dengan ajakan tersebut memutuskan untuk ikut andil dalam pendakian kali ini. Ya udah Bay, oke. Gua packing dulu ya. Ketemuan di mana kita? Bayu dengan semangat langsung memutuskan lokasi kita bertemu nanti. Lo langsung ke rumah gua aja. Yang lain juga pada kesini. Saat malam tiba, setelah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pendakian, saya pun bergegas pamit kepada kedua orang tua saya, yang kebetulan waktu itu mereka baru saja pulang kerja. Mah, Pah, Vicky pamit, mau naik Gunung Gede. Mama menjawab, loh kok dadakan banget toh? Gak kayak biasanya. Bapak yang saat itu baru masuk ke dalam rumah pun terheran-heran. Emangnya udah siap fisiknya? Olahraga aja nggak pernah. Berangkat sama siapa ke sana? Lalu saya menjawab, sama Bayu Pak. Janjiannya udah lama, lupa ngomong. Saya terpaksa berbohong demi mempersingkat obrolan kali itu. Dengan wajah yang agak cemas, Mama merayu supaya saya tidak memaksakan diri untuk berangkat. Udahlah, gak usah naik ya, diundur aja. Lagi pula cuacanya juga lagi gak bersahabat. Saya yang posisinya sedang buru-buru tidak menghiraukan perkataan Mama tersebut. Selepas itu saya langsung pamit dan bergegas pergi meninggalkan rumah. Sesampainya di rumah Bayu, saya bertemu dengan orang-orang yang belum saya kenal sama sekali. Mereka adalah Faisal, Maul, dan Rizky. Seperti biasa, ketika melakukan pendakian dengan orang yang belum kita kenal, kita diharuskan melakukan ritual, yaitu ngopas alias ngopi santai. Kenalan dan berbincang adalah satu hal wajib sebelum kita melakukan pendakian dengan orang yang baru kita jumpai saat itu.
Tujuannya untuk mendekatkan sekaligus kita beradaptasi dengan seorang tersebut yang nantinya akan jadi partner pendakian kita. Pukul 23.30, kami pun berangkat dari Jakarta menuju Cibodas untuk bertemu salah satu warga lokal yang mengurus simaksi pendakian kita kali ini. Sesampainya di sana, kita bertemu dengan warga lokal tersebut. Beliau bernama Kang Andi Bancet. Kang Andi itu adalah salah satu warga lokal yang kebetulan memiliki warung base camp yang ada di Cibodas. Cibodas adalah gerbang masuk menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Namun pendakian kita kali ini bukan dari Cibodas, melainkan dari Desa Gunung Putri yang letaknya bersebelahan dengan Cibodas. Di base camp Kang Andi ini, kita disuguhkan teh hangat manis untuk menghangatkan tubuh kita yang mulai kedinginan. Tak lupa juga kami memesan nasi goreng untuk mengisi perut yang sedari tadi belum terisi. Setelah puas menyantap nasi goreng, kami pun langsung membereskan barang-barang yang akan dibawa untuk pendakian kita kali ini, serta untuk membagi rata-rata beban yang ada di dalam carrier kita secara merata satu sama lain. Tanggal 26 Agustus 2020, pukul jam 5 pagi, kami bergegas menuju Desa Gunung Putri yang letaknya tidak jauh dari Istana Cipanas. Setelah menempuh perjalanan 35 menit, kami pun sampai di gerbang pendakian Gunung Gede via Gunung Putri. Di sanalah kami memulai pendakian, berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sana membuat badan saya pun bergetar kedinginan. Seperti pada umumnya, sebelum mulai pendakian kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, supaya otot-otot yang ada di tubuh kita tidak kram pada saat melakukan pendakian nanti. Tepat pukul jam 6 pagi, saya dan teman-teman mulai melakukan pendakian. Trek pendakian yang kita lalui kali ini masih berupa jalan yang sudah dibeton. 15 menit perjalanan, kita akan menemukan ujung jalan tersebut dan memulai pendakian dengan kontur jalan yang berupa tanah dan bebatuan. Perjalanan kali ini agak menyusahkan diri yang sebenarnya belum siap untuk melakukan pendakian. Rasa lelah dan nafas yang ngos-ngosan membuat saya terlihat sedikit lemah dari biasanya. 30 menit berjalan, kita akan sampai di resort Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri. Di sana kita melakukan registrasi ulang, simaksi dan mendapatkan surat izin pendakian. 1 jam berlalu, kita sampai di pos 1 Gunung Gede via Putri. Pos ini memiliki nama Legok Lonca. Di sini kami beristirahat, sekaligus mengisi perut dengan biskuit yang kami bawa. Selepas istirahat, kami memulai perjalanan lagi. Pos demi pos kita lewati. Sesampainya di pos 3, kami memutuskan untuk makan siang sekaligus beristirahat. Waktu berlalu, dikarenakan badan saya yang sudah menggigil kedinginan, saya memutuskan untuk jalan sendirian terlebih dahulu. Setapak demi setapak saya lalui. Dalam perjalanan kali itu pun, saya belum menemukan keanehan yang mengganggu perjalanan saya. Sesampainya saya di pos bayangan Lawang Seketeng, saya memutuskan untuk berhenti berjalan dan menunggu teman-teman yang masih di bawah. 30 menit berlalu, saya baru merasakan keanehan. Angin berhembus kencang sekali, padahal pos Lawang Seketeng tersebut berada di tengah hutan lebat. Saya yang mulai ketakutan mencoba untuk
meresponnya dengan meniup peluit emergency yang saya bawa kali itu. Tidak ada sahutan sama sekali dari orang lain yang ada di bawah. Entah mereka tidak mendengar suara peluit saya, atau saya yang tidak dengar respon dari mereka. Saya yang ketakutan mencoba untuk tetap tenang dan terus berdoa. Tak lama kemudian, datang rombongan lain menyapa saya dan menitipkan pesan. "Mas Jeber ya? Ada pesan dari teman-teman Mas. Katanya disuruh langsung ke pos 4 saja. Tungguin mereka di sana." Mendengar hal itu, saya pun langsung bergegas dan ikut masuk ke dalam rombongan tersebut. Setelah sampai di pos 4, saya langsung beristirahat dan memesan minuman hangat. Kebetulan ada yang unik dari Gunung Gede, yaitu adanya warung di setiap pos pendakian yang menjajakan minuman hangat dan gorengan yang masih panas. 1 jam menunggu, akhirnya teman-teman saya sampai di pos 4 dan kejanggalan bermula dari sini. Ketika teman saya sampai di pos 4, saya langsung berbicara kepada mereka. "Kemana aja sih lu pada? Goblok banget anjing, gak nyusulin gua di pos bayangan tadi." Mendengar ucapan saya tadi, Faisal langsung menjawab, "Omongan dijaga, jangan sembarangan." Saya yang baru sadar langsung mengucapkan istighfar berulang kali. Entah karena apa, beberapa menit setelah itu tubuh saya langsung pusing dan mual. Pandangan saya kabur serta pundak saya merasa sangat berat sekali. Padahal waktu itu saya sedang tidak menggendong tas carrier saya. Melihat kondisi saya yang tidak beres, Bayu langsung menghampiri saya dan menanyakan keadaan saya. 1 jam berselang, kondisi saya tidak ada perubahan. Namun saya memaksakan untuk tetap berjalan perlahan untuk minimal sampai di alun-alun Surya Kencana, padang savana yang sangat luas berada di antara lembah gunung, Gemuruh, dan Gunung Gede. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, tepat pukul 15.30, akhirnya saya dan teman-teman sampai di alun-alun Surya Kencana. Di sanalah pula keadaan saya dengan tiba-tiba langsung membaik, namun agak terasa lelah. Berjalan dari alun-alun Surya Kencana Timur menuju alun-alun Surya Kencana Barat dengan kontur jalan yang landai namun berbatu, membutuhkan tenaga yang cukup banyak dan sedikit membuat lutut lemas. 45 menit berselang, kami pun sampai di alun-alun Surya Kencana Barat. Di sana kami langsung membagi tugas. Ada yang mendapatkan tugas mengambil air, ada yang membangun tenda, dan ada pula yang memasak untuk makan malam kita nanti. Saya yang mendapat tugas untuk memasak. Langsung saya persiapkan alat masak serta logistik yang kita bawa. Hari semakin gelap. Kesunyian pun semakin ramah dengan dinginnya malam. Saya pun terlelap sampai lupa kalau saya belum melaksanakan ibadah sholat. Sampai akhirnya saya merasakan ada yang tidak beres dengan tidur saya. Badan saya seperti ditindih seseorang. Berat sekali rasanya, sampai saya pun tidak bisa mengambil nafas. Akhirnya saya memaksakan untuk bangun. Kondisi di dalam tenda, semua teman-teman saya dalam keadaan tidur. Lalu, siapa yang menindihkan badan saya ketika aku tidur? Entahlah, saya yang ketakutan sudah tidak bisa memejamkan mata lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk sholat isya. Jam di tangan menunjukkan pukul 22.45 dan itu masih tengah malam
dan sangat lama untuk menuju waktu fajar. Yang bisa saya lakukan pada saat itu hanya berdoa dan berdoa. Fajar pun tiba. Namun pada saat itu keadaan masih gelap dikarenakan cuaca sedang badai. Kami memutuskan untuk tidak melakukan summit pada pagi hari karena cuaca yang tidak bersahabat. 27 Agustus 2020, pukul 10 pagi. Saya dan teman-teman saya memutuskan untuk melakukan summit. Namun kali ini berbeda dengan yang lain. Kami melakukan perjalanan ke puncak dengan membawa seluruh peralatan pendakian kita. Dikarenakan pendakian kita kali ini melintas jalur yang sebelumnya kami naik lewat jalur Gunung Putri. Sekarang kami turun melalui jalur Cibodas, tempat di mana kami memarkirkan kendaraan kami. Awal perjalanan ke puncak, kondisi saya masih stabil dan tenaga saya juga masih full. Namun di tengah jalan, kami bertemu rombongan yang ketika di pos Lawang Seketeng memberikan titipan pesan dari teman-teman saya. Kami dekati mereka sekaligus salam perpisahan karena kami akan turun melewati Cibodas dan tidak akan berjumpa lagi dengan mereka yang turun di jalur Gunung Putri. Di sela-sela salam perpisahan kita, salah satu dari mereka menyodorkan gelas ke saya, yang ternyata itu adalah minuman beralkohol. Saya yang belum pernah minum pun rasanya kaget dan menolak pemberian tersebut. Namun orang itu memaksanya untuk menerima dan meminumnya dengan tujuan menghormati beliau. Akhirnya saya pun meminumnya. Rasa minuman itu manis namun agak sedikit panas di dalam perut ketika kita telan. Sudahlah, saya tidak memikirkannya. Setelah 15 menit berjalan meninggalkan rombongan mereka, kepala saya langsung pusing dan badan saya terasa sangat lemas. Teman-teman yang lain melihat kondisi saya yang memburuk, langsung bergegas melepaskan tas carrier saya dan memberi saya minum, serta memberikan saya waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Dengan kondisi badan saya yang agak memburuk, saya tetap memaksakan untuk berjalan menuju puncak, dan beberapa menit lagi sampai. Pada pukul 12:17, kami pun sampai di puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2358 mdpl. Saya dan teman-teman langsung melakukan ritual yang biasa dilakukan kebanyakan pendaki, ya berfoto-foto di tugu puncak Gunung Gede. Suasana sangat bahagia dan gembira, sampai-sampai saya lupa kalau kondisi saya lagi kurang sehat. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami pun memutuskan untuk turun menuju Cibodas. Sepanjang perjalanan turun, saya tidak memikul tas carrier, melainkan Bayu yang membawa tas saya. Setapak demi setapak, akhirnya kami sampai di jalur yang menurut saya cukup ekstrim. Tanjakan Setan namanya. Tanjakan dengan kemiringan sudut hampir 90 derajat. Cukup membuat nyali saya gentar. Apalagi untuk menuruninya, kita hanya berpegangan dengan seutas tali yang diikat di batang pohon. Hal yang cukup ekstrim yang selama ini pernah saya temui ketika saya melakukan pendakian. Setelah kami berhasil menuruninya, kami pun bergegas menuju pos Kandang Badak yang jaraknya tidak jauh dari Tanjakan Setan tersebut. Pukul 14.30, kami pun sampai di pos Kandang Badak. Tak lama istirahat di sana, dikarenakan kami pun tidak ingin bermalam di jalur pendakian. Pos demi pos telah berlalu kita lewati. Pada akhirnya kami sampai di shelter air panas.
Di sanalah kami mempersiapkan diri untuk melewati jalur yang menjadi aliran air terjun tersebut. Air tersebut cukup panas dan jalannya pun sangat licin. Kami harus berhati-hati, karena jika kami tidak berhati-hati, bisa saja kami terpleset dan jatuh ke dalam jurang sedalam 200 meter yang ada di sebelah kiri kami. Di sanalah saya menemukan keanehan. Saya yang berjalan di barisan paling belakang merasakan seperti ada yang mengikuti dari belakang. Beberapa lama kemudian, tubuh saya terasa sangat berat sekali, sampai saya tidak bisa berjalan. Seperti ada yang menaiki pundak saya. Akhirnya saya berbicara kepada teman-teman untuk istirahat sebentar, dikarenakan saya sudah tidak kuat berjalan. Tidak lama kemudian, datang rombongan yang terdiri dari bapak-bapak. Salah satu dari mereka langsung menghampiri saya dan mengajak saya berbicara. Setelah berbincang cukup panjang, beliau langsung menepuk pundak saya sangat keras dan berbicara, "Turun kamu, jangan iseng ya sama pengunjung yang kesini." Saya yang mendengar ucapan beliau langsung menjawab, "Loh Pak, saya ini emang mau turun. Saya juga gak iseng kok sama yang lain." Mendengar jawaban saya, bapak itu langsung tersenyum dan berjalan meninggalkan saya dan teman-teman saya. Setelah puas beristirahat, kami pun memutuskan untuk berjalan kembali, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 atau jam 4 sore. Keanehan terjadi. Saya sudah tidak merasakan sakit di pundak, dan saya pun sudah bisa berjalan kembali. Dengan kondisi seperti itu, saya dan teman-teman memutuskan untuk berlari agar supaya tidak bermalam di jalan. Saya yang merasakan seperti itu pun terheran-heran dan sedikit ketakutan dengan apa yang sudah terjadi. Pada akhirnya kami sampai di sebuah telaga yang ada di jalur pendakian via Cibodas. Telaga Biru namanya. Kami memutuskan untuk beristirahat tidak jauh dari telaga. Dan seperti biasa, ketika kami istirahat, kami mengeluarkan kompor dan memasak air panas untuk membuat minuman hangat. Setelah puas beristirahat, kami pun memutuskan untuk berjalan kembali. Karena hari sudah gelap dan saya pun mengeluarkan senter untuk menerangi jalan saya. Dan kembali lagi posisi berjalan saya berada di barisan paling belakang. Entah hanya halusinasi saya atau memang beneran ada. Saya bertemu dua pendaki perempuan memakai baju putih dan merah yang sedang beristirahat di pinggir jalur pendakian. "Kak, tolong dong, kita nggak punya senter, temenin kita ya." Saya yang mendengar permintaan mereka pun langsung mengajak mereka untuk jalan bersama. Sampai akhirnya di tengah jalan mereka bilang, "Kak, kita duluan ya." Saya yang bingung, mencoba untuk tetap fokus dan berpikir jernih. Pada akhirnya saya yang berjalan di barisan paling belakang, bertemu Faisal yang sedang istirahat. Bertanyalah saya kepada si Faisal, "Sal, lu lihat dua anak cewek lewat gak? Tadi dia barengan sama gua. Dia bilang mau duluan." Faisal yang kebingungan menjawab, "Mana ada cewek? Gua dari tadi di sini nungguin elu. Jangan ngaco lo." Mendengar nada Faisal bicara yang agak ketakutan, saya menjawab, "Ayo Sal, bangun. Cepetan, gak beres nih." Melihat saya yang panik, Faisal pun langsung merespon dengan berjalan cepat dan memegang tangan saya. Pada akhirnya, saya melihat-lihat cahaya lampu dan sebuah bangunan dari kejauhan.
Saya dan Faisal yang melihat hal tersebut agak sedikit bereforia. Sampai-sampai kami tidak sadar bahwa kami sedang didekati babi hutan. Faisal yang sadar melihat babi tersebut langsung lari meninggalkan saya, dan saya pun ikutan lari sambil kebingungan. Saya berhenti berlari dan mencoba memanggil Faisal. Sal, ada apaan Sal? Faisal yang mendengar panggilan saya tetap berlari sambil berteriak, ada babi, cepat lari. Saya yang mendengar pun langsung berlari ketakutan. Sampai-sampai saya menabrak tempat sampah yang berada tidak jauh dari kantor resort Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Sesampainya di resort, saya dan Faisal bertemu teman-teman yang sudah sampai duluan. Melihat kondisi saya dan Faisal yang panik, mereka menertawakan saya dan Faisal, dan saya baru sadar ketika melihat mereka tertawa. Ternyata babi hutan tersebut tidak mengejar kami. Dan cerita ini pun selesai sampai di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki, dan diberikan kemudahan untuk menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang kisah misteri pendakian gunung. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.